Secret Lovers, sebenarnya saya sih agak bingung juga mau menyebut lauk ayam ini masuk kategori apa. Mau dibilang ayam goreng tapi direbus, dibilang ayam rebus tapi berminyak seperti digoreng. Disebut ayam opor juga bukan. Ya, ayam pop. Tapi yang pasti, ayam pop jadi sajian yang istimewa selain rendang di warung makan Padang. Tapi kalian tahu nggak siapa sih yang pertama kali bikin ayam pop? Kita cobain dulu ini saya langsung, ini tanpa pakai sambal dulu ya. Ya, oke. Oke. Taruh di sini aja, diginiin. Panas gak sih? Enak banget tapi. Enak banget. Lembut banget. Wah, ya. Nikmat banget. Ayam pop mulai populer sekitar tahun 70-an. Yang pertama kali mempopulerkan ayam pop ternyata rumah makan legendaris di Bukit Tinggi, Sumatera Barat nih. Lokasinya persis di samping benteng Fort de Kock. Saya pun bertemu langsung dengan generasi ketiga penerus rumah makan legendaris pelopor ayam pop. Akhirnya, rasa penasaran saya tentang bagaimana awal mula terciptanya kuliner legendaris ini terjawab sudah. Ternyata, ayam pop lahir dari kondisi masyarakat di era pasca Indonesia merdeka. Dari ketidaksengajaan loh. Oh gini, jadi kan udah 2 tahun setelah merdeka. Jadi kan bahan baku yang ada di Indonesia masih susah ya. Karena masih adaptasi kan setelah merdeka. Nah jadi orang-orang dulu kan tidak suka dengan hal-hal yang banyak bumbunya gitu. Oh gitu justru ya? Okay. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ada doang, direbus dengan seadanya dan digoreng. Dan intinya adalah bumbu yang sederhana tadi itu harus meresap ke dalam ke dalam daging dan tulang-tulangnya juga. Makanya kita pakai ayam kampung pada saat itu. Dan sampai sekarang berarti identik ayam pop ayam kampung berarti ayam kampung dan ayam Arab ya. Rumah makan milik keluarga Ayu sudah ada sejak tahun 1947. Dulunya mereka berjualan di dekat stasiun Bukit Tinggi. Lalu tahun 1950-an pindah ke lokasi yang ditempati sekarang. Nah, kita bahas sejarah sedikit ya, Secret Lovers. Jadi dulunya, tepatnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di sekitar Bukit Tinggi umumnya memelihara ayam kampung. Karena penduduk sekitar Bukit Tinggi dikenal dinamis dan agraris, inilah yang memungkinkan peternakan ayam rumahan berkembang pesat. Dari situlah kenapa ayam pop berbahan ayam kampung, karena tersedia banyak di wilayah ini. Awalnya kan ini ayam pop yang putih ini ayam goreng biasa, warnanya kuning. Nah, karena pada tahun 70-an peminatnya sangat banyak, jadinya itu tuh orang nggak sabar nih buat menikmati ayam pop. Jadi makanya digoreng sebentar, makanya tercipta ayam pop warna putih. Gitu. Oh, berarti dulu sebelumnya awalnya warna kuning, kayak ayam pecel biasa warnanya. Karena buru-buru harus cepet nih karena banyak. Betul, digorengnya sebentar. Dan minyaknya juga kita pakai minyak yang khusus, itu pakai minyak kelapa. Ayam pop pun lalu jadi populer karena wujudnya beda dengan ayam goreng pada umumnya dan memiliki aroma khas dari air kelapa dan rasa yang lebih gurih. Walau secara warna kurang menarik ya. For your info nih, sajian ayam pop jadi favorit warga keturunan Tionghoa di Bukit Tinggi pada waktu itu. Karena ayam pop yang berwarna putih pucat terlihat mirip dengan ayam Hainan yang merupakan hidangan ayam rebus khas Tionghoa. Memang sih, tak bisa dipungkiri, di dekat rumah makan pelopor legendaris ayam pop ini ada kampung pecinan loh, Secret Lovers. Bekennya tahun 70-an, pada saat banyak pelanggan, ini orang bilang kan, kok ayamnya putih, ayam apa ini kan gitu. Karena waktu itu lagi popnya lagu-lagu music pop, terus baju-baju pop, makanya, oh yaudah ini ayam pop. Beredar tahun 70-an. Sebagai pelopor ayam pop se-Indonesia, rumah makan milik Ayu dalam sehari bisa menyajikan 800 hingga 1000 potong ayam pop. Apalagi kalau weekend, bisa sampai 1500 potong ayam pop loh. Dan semuanya habis disantap pelanggan, Secret Lovers. Wow! Di sini, satu porsi nasi dengan ayam pop dibanderol seharga Rp27.000. Tapi kalau mau ayam popnya aja, cuma Rp19.000. Wah, saya sih udah dari tadi ngiler ya ngelihatnya. Cus Secret Lovers, langsung kita pesan aja ya.
sini nggak perlu nggak cobain. Saya mau cobain ayam popnya, Pak. Oh, ini udah pulang Oke, saya. Oke, sama sambalnya dong, Kak. Sambal oren dan kucu ubi ya? Oke, boleh. Boleh. Sebentar aku Lagi ambil dulu rame ya. ini ya. Kita cobain dulu ini saya langsung ini tanpa pakai sambal dulu ya. Ya, oke. Baik. Bismillah. Oke. Taruh di sini, diginiin. Panas gak sih? Enak banget tapi. Enak banget. Lembut banget. Kalau pakai sambalnya, Kak, aku Boleh. Kak? Cocol aja. Cocol aja nggak apa-apa ya? Cocol aja nggak apa-apa. Wah, ya. Nikmat banget. Mantap, Kak. Mantap ya. Favoritnya yang paha sih. Paha ya? Meski tak membeberkan secara detail tentang racikan bumbu ayam pop demi menjaga kerahasiaannya, tapi Ayu berani menyebutkan salah satu bumbu putih dalam proses memasak ada penambahan air kelapa. Lalu, proses menggoreng ayamnya pun menggunakan minyak kelapa. Jadi tercium sekali aroma harumnya. Bisa coba buat di rumah tuh. Namun, popularitas ayam pop bisa sampai tersohor ke seluruh penjuru Nusantara, rupanya ada juga sangkut pautnya dengan rumah makan Padang milik warga Edi yang juga ada di Bukit Tinggi. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Sini, saya kasih tahu ya. Kalau rumah makan pelopor ayam pop milik warga Ayu hanya berjualan di Bukit Tinggi saja, rumah makan milik warga Edi ini sudah tersebar memiliki cabang sampai di Pulau Jawa. Jadi, dari sinilah ayam pop lebih dikenal masyarakat luas. Sampai akhirnya familiar, gelidah dan jadi favorit orang-orang tak hanya di luar Bukit Tinggi, tapi juga di luar Sumatera Barat, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Nah, menariknya lagi, ayam pop di rumah makan milik warga Edi justru menggunakan ayam pejantan. Kalau ayam jantan ini seratnya cukup bagus lah buat ayam buat ini. Kalau ayam beras kan terlalu lembek, iya. Jadi teksturnya bagus buat. Oh, lebih ke tekstur ya. Kita coba ke situnya, cocoknya ya ini. Oke. Dan ini proses pembuatannya kan direndam dulu ya, Pak? Direndam Sama dulu. apa nih, Pak? Air apa nih? Ini garam sama cuka Untuk apa tuh? supaya rasanya ada. Ayam ini kan tawar kan. Kalau ini udah ada rasa cukanya sama garamnya gitu. Nanti baru dimasak pertama, ada 2 kali masak. Proses perendaman ayam dengan cuka dan garam makan waktu cukup lama, bisa sampai setengah hari supaya bumbunya meresap. Setelah itu, barulah ayam direbus dengan bumbu putih dan air kelapa. Agar bisa dinikmati hangat, ayam pop digoreng sebentar. Oh iya, dalam proses pengolahan ayam pop, biasanya kulit ayam tidak digunakan. Kebiasaan ini diakui sebagai tradisi nenek moyang Minang yang tidak makan bagian tertentu dari ayam. Jadi kulit, usus, ceker, dan paru ayam biasanya langsung dibuang. Bagian-bagian ini dianggap kotor dan menjadi penyebab datangnya penyakit. Namun juga ada beberapa versi menyebutkan ayam pop tidak menggunakan kulit ayam agar praktis saat mengolahnya. Masyarakat Minang dulu selalu membeli ayam dalam keadaan hidup, lalu menyembelih sendiri atau disembelihkan penjual ayam. Sehingga tak hanya bulu yang dicabut, tapi kulit pun dikelupas dan dibuang. Hingga sekarang, di pasar tradisional Minang, ayam yang telah dipotong selalu dijual bersih tanpa kulit. Pak, kenapa setelah digoreng ayam popnya dibungkus ditaruh di wadah seperti ini, Pak? Biar dia nggak basah juga gitu. Airnya kan turun dan dia masih panas gitu. Jadi lebih tahan lah gitu. Simpan sementara ini kan sebelum diolah lagi di restoran di depan. Ya, yang digoreng lagi, sekali goreng lagi baru disajikan. Gitu. Nah, ini berarti bisa tahan berapa lama? Ini sampai sore sampai malam bisa. Obat hitungannya jam Ya, bukan buat hari sampai inilah gitu ya. Diolah hari ini dari pagi sampai sore. Sore nanti buat malam ada lagi. Gitu. Atasnya mulai jam 6. Yang membuat ayam pop makin spesial tentunya ini nih, sambalnya. Ada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, gula dan garam digiling halus, kemudian dimasak dengan rasa yang tidak terlalu pedas namun sedikit asam. Nah, ini untuk bikin sambal ayam popnya ini harus butuh kesabaran nih. Nggak bisa sebentar langsung jadi, nggak bisa nih. Ini harus diaduk terus juga ditambahkan minyak supaya sambalnya nggak hancur, terus juga merata. Dan rasanya nikmat.
Dengan teksturnya yang lembut, warna pucat yang khas, serta cita rasa gurih alami dari rebusan, ayam pop menawarkan kenikmatan yang sederhana namun istimewa. Hanya dilengkapi sambal merah yang sedikit asam, ayam pop membuktikan bahwa masakan Minang tidak selalu pedas, bersantan, dan berbumbu pekat.